Kemudian sambungan daripada mujakarahan kita pada minggu yang lalu. Nah, sedikit kita ulang. Kemarin bacaannya berkenaan dengan hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan kemarin kita ulang. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena masalah kita ini masih berkenaan tentang masalah doa lah. Nah, masalah doa ini mungkin malam ini mungkin habis sudah masalahnya lah, kena masalah yang lain pulang. Jadi kata baginda Rasul, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Nah lah, tidak akan ditolak. Nah, artinya tuh kalau ini kada ditolak tuh artinya diterima. Nah, diijabah, tidak akan ditolak doanya seseorang itu awwaluhu, yang diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa yang mengatakan? Yaitu baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau berdoa, nah tentunya dengan diawali bismillahirrahmanirrahim. Nah itu karena salah satu adab daripada orang berdoa diantaranya ialah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lagi mengenai bacaan bismillah ini, Rasulullah SAW juga mengatakan, ujar baginda Rasulullah SAW, wa inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah wa hum yaquluna bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesungguhnya ujar Nabi, umatku nanti datang pada hari kiamat itu, mereka itu, umatku itu semuanya yaquluna bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu, umatnya Nabi itu mengucap bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Nabi mengenali maminandui Nabi itu terhadap umatnya itu di hari kiamat itu, umat sidin itu nanti datang pada hari kiamat itu dengan mengucap, dengan membaca bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ujar siapa? Ujar Nabi. Nah, jadi di hari kiamat umatnya Nabi yang lain tuh kadada yang membaca bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi kadada? Karena bacaan bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya saja, kadada kepada umat Nabi yang lain. Nah, jadi di hari kiamat itu umatnya baginda Rasul ini datang pada hari kiamat itu dengan membaca, yaitu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian patatasaqalu hasanatuhum fil mizani. Nah, jadi menjadi berat kebaikannya umatnya Nabi kita tuh menjadi berat. Nah, menjadi berat kebaikan umatnya baginda Rasulullah SAW itu fil mizan, di dalam timbangan. Nah, dengan apa? Dengan banyak bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila banyak bacaannya, dia suka membaca bacaan tersebut, membaca bismillah, akan menjadi berat
timbangan umatnya baginda Rasulullah SAW di dalam timbangan di padang mahsyar nanti. Nah, kemudian fataqulul umamu marajaha mawazina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata, menanyakan umat-umat yang lain. Ini umat-umat yang lain nih, mulai umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Hud, menanyakan mereka itu arajjaha mawazina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menjadi menguatkan, menjadi berat timbangan kebaikannya umat Nabi Muhammad ini? Kenapa? Jadi umat-umat Nabi yang lain tuh heran dengan umatnya baginda Rasulullah SAW ini, menjadi heran kenapa menjadi berat timbangannya nih. Timbangan kebaikan umatnya Nabi Muhammad ini kenapa maka menjadi berat? Ujar umat-umat Nabi yang lain tuh. Fataqulul anbiya'u lahum, maka memadahkan, menjawab nih nabi-nabi mereka, memadahkan nabi-nabi mereka lawan umatnya. Apa ujar nabi mereka? Karena mubtada'u kalami ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena permulaan kalamnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salasa asma'in min asma'illahi ta'ala al-kiram. Jadi ujar nabi-nabi mereka ini memadahkan lawan umatnya karena permulaan bacaan umatnya Nabi Muhammad itu tiga nama daripada nama-nama Allah yang bersifat mulia. Jadi yang tiga macam ini, yang tiga macam daripada nama-nama Allah ini apa? Yaitu di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung ada tiga nama daripada nama-nama Allah. Yang pertama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tiga-tiganya itu terkandung di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu yang menyebabkan apa? Menjadi beratnya timbangan amal kebaikan daripada umatnya baginda Rasulullah SAW yang dikatakan oleh nabi-nabi mereka kepada umatnya. Itulah semakin banyak kita membaca bacaan Bismillah, semakin menjadi berat timbangan kebaikan amal kita. Itu kelebihan Bismillahirrahmanirrahim yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian lawudiat fi kaffatil mizani wa wudiat sayyiatul khalqi jami'an fil kaffatil ukhra. Jikalau diandak di takungan, kan timbangan tuh ada dua, kalau nih satu di bawah tihangnya, di tengah-tengah tihangnya. Nanti di padang mahsyar itu timbangan ini berlaku sebelah kanan amal kebaikan, sebelah kiri amal kejahatan. Ini yang di sini apabila kebaikannya banyak, ini akan selamat orang tersebut. Kalau kejahatannya banyak sehingga kalah kebaikannya, itu yang menyebabkan orang tersebut bisa mendapatkan siksa dulu baru masuk surga.
Karena apa? Karena dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Kalau orang tuh banyak dosa, dibersihkan. Dibersihkan dulu. Kada mau langsung dimasukkan ke dalam surga, dibersihkan dulu. Contoh, kita punya pakaian. Misalnya ada yang kotor, maulah kita masukkan ke dalam lemari langsung. Kada mau kalau pasti kita taruh dulu. Kita bersihkan. Kita bersihkan dulu, baru dimasukkan ke tempat yang layak. Seperti itu contohnya. Disetrika dulu, dirapikan dulu. Kayak itu juga manusia nanti kalau dia banyak kejahatannya, dibersihkan dulu, baru dimasukkan ke dalam surga. Perbandingan aja kayak itu. Lawudiat fi kaffatil mizani wa wudiat sayyi'atul khalqi jami'an fil kaffatil ukhra. Jikalau diandak pada takungan timbangan, dan diandak pulang dosa-dosa makhluk semuanya, dosa-dosanya manusia sekalian pada takungan yang satunya. Kan ada dua, yang satu diandak, kemudian kejahatan pulang, kejahatan makhluk seluruh alam ini pada takungan yang satunya. Lara jahat hasanatuhum niscaya unggul, niscaya menang kebaikan umatnya baginda Rasulullah SAW yang banyak membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kejahatan seluruh makhluk ini, kejahatannya, dosanya itu ditimbang dengan kebaikan umatnya baginda Rasul yang banyak membaca bacaan Bismillah tadi, ditimbang menang, unggul kebaikan bacaan Bismillah itu, mengalahkan kejahatan dosanya orang seluruh alam ini. Itu kebaikannya. Nabi yang mengatakanlah. Habis itu kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke masalah doa. Kemarin kalau perkataan daripada Syed Syekh Abdul Qadir Jailani wal adabu fid du'a ujar sidin. Adabnya orang berdoa itu ayyamudda yadaihi wa yahmadallaha ta'ala wa yusalliya ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma sa'ala hajatahu wa la yanzura ila sama fi halihi du'aihi. Wa idza faraga masaha yadaihi ala wajhihi. Nih adab orang nang berdoa itu ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasanya orang nang berdoa itu adabnya dia pertama diawali dengan membaca bismillah, kemudian ayyamudda, artinya merangkat. Yamudda ini memanjangkan tangan, artinya merangkat nih, merangkat kedua tangannya, wa yahmadallaha ta'ala, dan memuji dia akan Allah Ta'ala, wa yusalliya, dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di situ ada bismillah, ada alhamdulillah, ada salawat. Kalau jadi apabila itu sudah ditunaikan, summa sa'ala hajatahu, kemudian minta apa yang kita hajatkan. Minta kita kepada Allah apa yang kita hajatkan. Misalnya hendak apa kita.
Kemudian dia sedih lagi, wala yanzura ila samai fi halihi du'aihi. Jangan menengok ke sana kemari di waktu berdoa tuh. Nah, artinya tundukkan saja wajahnya. Jangan melihat ke sana ke sini. Nah, artinya tuh apa yuk? Dengan keadaan khusyuk, sungguh-sungguh. Jangan doanya itu main-main. Berdoa tapi apa matanya ke sana kemari, jangan. Jadi ujar Sidin, wala yanzura ila samai fi halihi du'aihi. Jangan palingas mau hanya di waktu berdoa itu. Tundukkan wajahnya. Betul-betul meminta apa yang dia hajatkan. Itu diantara adab orang berdoa. Wa iza paraga masaha yadaihi ala wajhihi. Apabila sudah selesai apa permintaannya, apabila sudah selesai doanya, masaha yadaihi, maka dia sapu, menyapu, dia sapukan kedua tangannya ala wajhihi, ke bagian mukanya. Nah kayak itu adabnya orang berdoa tuh ujar Sidin. Nah diantaranya. Jadi pinta apa yang kita hajatkan. Pinta apa yang kita hajatkan. Ujar Nabi, malam yad'ullah ta'ala yaghdab alaihi. Apabila kita tuh tidak berdoa akan Allah Ta'ala, yaghdab alaihi, Allah tuh murka, marah. Allah tuh lawan orang nang kada meminta kepada Allah. Lain lawan kita lah. Kalau kita bila sering orang meminta kepada kita, lain kalau bila sering ada orang, bila seminggu ada yang datang meminta-minta, kada senang kalau ayo ini orangnya yang mintahan. Itu kita, sifatnya kita. Tapi kalau Tuhan, Allah, apabila dipinta, Allah tuh senang. Itu Allah. Tapi kalau kita, bila ada aja yang datang, sehari dua hari ada yang datang, ada yang minta-minta, marah, itu kita. Nah, jadi kalau Allah ini apabila kita tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada orang tersebut. Nih apa nih? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah itu marah, murka Allah itu apabila jikalau kita itu meninggalkan meminta kepada Allah. Wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Dan manusia nih sifatnya, tabiatnya manusia. Wa bani adama hina yus'alu, dan kita manusia ini apabila dipintai yaghdabu, yaitu kebanyakannya marah. Kebanyakannya marah, kada senang kalau orang itu selalu dipintai. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi kita itu, Allah itu kalau dipinta menjadi senang, kada murka dengan hambanya. Itu wajar saja Bang Leh. Kita tuh sebagai hamba ya kalau meminta kepada tuannya. Kita ini hamba, sifatnya hamba itu meminta, wajar saja. Hamba itu meminta, kita ini fakir, sifatnya kita itu fakir. Artinya fakir itu berhajat kepada tuannya. Karena hamba. Jadi kita itu fakir. Orang fakir itu meminta. Yalah, Tuhan itu Maha Sugih, Allah itu Maha Kaya.
Jadi wajar kita meminta kepada orang yang maha kaya. Wajar kita meminta kepada orang yang maha sugih. Nah, cuma jangan memerintah Tuhan. Nah, jangan memerintah Tuhan. Kita minta duit, apabila dikasih yang lain sarik. Minta supaya dilancarkan rezeki, diberi Tuhan kesehatan. Nah, itu sebenarnya sihat itu rezeki juga. Nah, cuma kita aja, coba kita pikirkan Nah, masalah kesehatan itu rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, kita minta supaya dimurahkan rezeki, tapi diberikan Tuhan kesehatan, rezekinya kurang, ngomel. Kenapa aku ini kada dapat duit hari ini? Kenapa usaha kada lancar hari ini? Tapi orangnya sehat aja. Itu rezeki juga yang diberikan oleh Allah. Jadi minta duit, apabila dikasih yang lain sarik ngomel. Tuh, jadi jangan memerintah kita lawan Tuhan. Jangan marah. Itu ngarannya memerintah yang itu. Tuhan itu jangan diperintah. Jadi Tuhan itu jangan diperintah, jangan dipaksa, jangan diatur. Jadi siapa ini ya? Ulun melihat videonya guru sekumpul. Ini videonya guru sekumpul, ulun ada melihat. Jadi kayak itu kurang lebihnya kata-kata Sidin. Ujar guru sekumpul. Kita ini hamba, ujar Sidin. Sifatnya hamba itu meminta. Hamba itu meminta. Kita ini fakir, orang fakir itu memintai. Tuhan itu sugih. Sugih wajarnya kita memintai kepada orang yang sugih. Cuma ujar Sidin jangan memerintah Tuhan. Minta duit ujar Sidin, apabila dikasih yang lain sarik, ngomel, marah. Itu ngarannya memerintah ujar Sidin. Tuhan itu jangan diperintah, jangan dipaksa, jangan diatur. Jadi kalau kita berdoa itu bacalah doa. Masalah hasilnya itu terserah Tuhan saja apa yang diberikan. Kemudian lagi ujar Nabi. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya lah kita itu berdoa. Masalah berdoa nih. Masalah hasilnya itu terserah Tuhan, apa yang diberikan Sidin. Ujar Nabi, innal abda la yuhti'uhu minad du'a ihda salasin. Sesungguhnya hamba yang berdoa itu tidak luput kada tersalah daripada doanya itu. Jadi doa seseorang hamba itu kada bakalan tersalah. Artinya diterima Tuhan saja, apa saja doanya asalkan yang baik diterima oleh Tuhan. Kada bakalan tersalah, kada bakalan luput doanya hamba itu apabila ia berdoa. Cuma imma zanbun yughfaru lahu, ujar Nabi, ada kalanya orang yang berdoa itu terkadang doanya dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tuh terkadang doanya diampuni, yang diampuni. Misalnya kita berdoa lah, kada diberikan Tuhan apa yang kita minta. Tuh bila kada diberikan itu dosa kita tuh berarti yang diampuni oleh Tuhan. Imma zanbun yughfaru lahu, ada kalanya dosa yang diampuni oleh Tuhan apabila kada dikabulkan secara jahir itu doa dosa tuh yang diampuni Tuhan. Wa imma khairun yu'ajjalu lahu, dan ada kalanya disegerakan, bisa juga dikabulkan langsung. Misalnya kita minta habis garing misalnya kan, garing berdoa supaya disehatkan, disembuhkan oleh Allah, tuh berarti disegerakan tuh doanya dikabulkan oleh Allah. Disegerakan itu. Wa imma khairun yuddakharu lahu
wa imma khairun yudakharu lahu, dan ada kalanya disimpan. Nih, amun inya kada diampuni dosa kita bisa disegerakan. Bila inya kada disegerakan bisa disimpan toh. Apa pahalanya kita berdoa itu bisa disimpan Tuhan. Berarti kalau disimpan di mana kita mengambilnya? Di mana kita mendapatkannya? Hasil doa kita itu nanti bila kita mati. Nah, di situ kita mendapatkannya. Jadi kada salah, kada luput kita berdoa itu. Ada kalanya dosa diampuni, ada kalanya disegerakan, dikabulkan, dan ada kalanya disimpan nanti di akhirat kita mengambilnya. Nah, itu ujar siapa? Ujar baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita itu kada berdoa. Jangan sampai kada berdoa. Diantaranya lagi ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masalah berdoa itu, Innallaha Taala yuhibbul mulihina fid doa. Nah, Allah itu, Tuhan itu menyenangi, senang apabila orang itu melazimi, menekuni, selalu berdoa. Senang Allah tuh apabila hambanya itu selalu senantiasa melazimi untuk berdoa. Jadi apa-apa aja kita serahkan kepada Tuhan. Bila ada permasalahan itu kita serahkan kepada Tuhan. Jangan bila ada keluhan itu kita macam-macam. Jangan. Apalagi sampai sampai curhat di mana? Di HP. Satu grup kurang tahu. Ya kalau jadi bila ada permasalahan tuh kita curhatnya tuh kepada Tuhan aja. Mintanya kepada Tuhan aja. Karena orang yang berdoa itu, orang yang memohon kepada Allah itu, orang yang senantiasa melazimi berdoa kepada Allah itu, orang yang dikasih sayangi, orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian lagi ujar Nabi, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu minat doa, melainkan daripada orang yang berdoa. Itu ujar Nabi SAW. Jadi tidak ada sesuatu itu yang lebih mulia di sisi Allah itu melainkan doa, kata baginda Rasul. Memang di dalam berdoa itu kita sangka baik kepada Tuhan. Bahwa doaku ini diterima oleh Tuhan. Jadi itu doa kita itu tergantung dari sangkaan kita. Bila sangkaan kita, aku ini berdoa diterima Tuhan jakah, dikabulkan Tuhan hajakah doaku nih. Jangan kayak itu, sangka baik haja. Ujar Nabi, yaqulullahu ta'ala, ya abdi ana indaka zannika wa ana ma'aka iza da'wati. Nah, ujar Nabi lah, Allah itu berkata, wahai hambaku, ujar Allah. Ujar Allah, aku ini mengikuti sangkamu haja. Apabila sangkamu terhadap aku di dalam berdoa itu baik, nah, aku ini mengikut haja. Nah, jadi kita tuh tergantung dengan sangkaan baik oleh kita. Jadi bila kita di dalam berdoa tuh baik-baik sangkaan kepada Tuhan tuh. Semoga doaku ini dikabulkan oleh Tuhan. Kayak itu. Jadi jangan sangkaan, jangan ragu-ragu. Tadi kan sudah dikatakan oleh Nabi 3 kan, bila kada diampuni, disegerakan atau disimpan, kita yakin aja sudah itu. Jadi orang yang berdoa itu walaupun kada dikabulkan, sudah ada harapan bakalan
bari oleh Allah. Paling kada di akhirat kita mendapatkan. Itu. Kemudian lagi ujar Nabi, tarkud du'ai maksiatun. Nah, jangan kada berdoa. Tarkud du'ai maksiatun, orang yang meninggalkan doa. Meninggalkan doa artinya kada berdoa. Bila ada permasalahan kada daya hendak meminta wan Tuhan masalahnya tuh. Mengadunya tuh kada ada. Tempat pengaduannya tuh kada ada. Orang kalau ada masalah kita tempat pengaduan kita tuh kepada Allah. Jadi tarku doa maksiatun, orang yang meninggalkan doa itu sama dengan maksiat. Kenapa? Karena meninggalkan perintah daripada Allah Ta'ala. Karena Allah menyuruh, ujar Allah kan apa? Ujar Allah, ud'uni. Itu kalau di dalam Al-Quran, ud'uni. Berdoalah kepada aku, ujar Allah. Jadi apabila berdoa, jangan berdoa selain daripada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, ujar Allah. Jadi orang yang meninggalkan doa maksiatun, sama dengan maksiat. Li'adami imtisalil amri, karena meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Perintah Allah apa? Ud'uni, berdoalah kamu dengan aku, ujar Allah.